Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Lampor Channel. Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan dilindungi dari segala hal yang buruk. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya sekarang juga supaya tidak ketinggalan semua konten seru yang akan kita bahas di sini. Kali ini kita akan membahas kisah horor dan misteri menarik untuk disimak. Tanpa basa-basi langsung saja kita mulai ceritanya. Proyek pembangunan gedung tinggi di tengah kota itu menjadi sorotan. Gedung yang dijuluki Menara Emas digadang-gadang sebagai simbol kemajuan teknologi dan arsitektur modern. Namun, di balik kemegahan proyek itu, ada rumor menyeramkan yang beredar di antara para pekerja. Pak Surya, mandor proyek, sering mendengar bisikan-bisikan aneh di malam hari. Awalnya, ia menganggap itu hanya akibat kelelahan. Namun, semakin lama, suara-suara itu menjadi lebih jelas. Jangan ganggu tempat kami, begitulah pesan samar yang sering terdengar. Pada suatu malam, seorang pekerja bernama Budi tiba-tiba hilang. Ia terakhir terlihat di lantai tertinggi yang masih dalam pengerjaan. Rekan-rekannya mengira Budi pulang lebih awal, tapi keesokan harinya, tubuhnya ditemukan tergantung di tiang beton. Insiden itu membuat semua orang terkejut. Polisi menyatakan kematian Budi sebagai kecelakaan kerja, namun Pak Surya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar itu. Beberapa hari kemudian, seorang pekerja lain, Dani, mulai bertingkah aneh. Ia sering terlihat berbicara sendiri di sudut proyek. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Mereka marah." Dani akhirnya menghilang, seperti Budi. Namun kali ini, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Desas-desus tumbal proyek mulai merebak di kalangan pekerja. Menurut cerita warga sekitar, lokasi pembangunan dulunya adalah tanah pemakaman kuno. Banyak penduduk yang menolak ketika area itu dibeli oleh perusahaan konstruksi. Namun, uang berbicara, dan para pemilik tanah pun menyerah. Pak Surya merasa harus melakukan sesuatu. Ia meminta bantuan seorang dukun bernama Mbah Darman untuk menyelidiki. Mbah Darman datang malam itu dengan membawa dupa dan mantra. Ketika Mbah Darman mulai melakukan ritual, suasana tiba-tiba berubah. Angin dingin berembus kencang, dan suara jeritan terdengar dari kejauhan. "Tanah ini milik mereka yang sudah lama pergi," ujar Mbah Darman. Pak Surya mulai menyadari bahwa pembangunan ini telah mengganggu ketenangan makhluk tak kasat mata. Namun, menghentikan proyek bukanlah pilihan. Perusahaan terlalu banyak berinvestasi. Malam berikutnya, Pak Surya bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Budi dan Dani dengan tubuh yang hancur, memohon untuk dihentikan. "Jangan biarkan ini berlanjut," kata mereka. Ketika bangun, Pak Surya merasa ada beban berat di dadanya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan atasannya, Pak Joko. Namun, Pak Joko hanya menertawakan ceritanya. "Kita hidup di zaman modern, Surya. Jangan percaya hal-hal klinik seperti itu," ujar Pak Joko. Tapi dalam hati, Pak Surya tahu ini bukan hal biasa. Ketegangan di proyek semakin memuncak. Alat berat sering mogok tanpa alasan, dan beberapa pekerja melaporkan melihat bayangan aneh di sudut proyek. Salah satu insiden paling menakutkan terjadi ketika sebuah kren tiba-tiba jatuh tanpa sebab. Beruntung, tidak ada yang terluka, tetapi kejadian itu memperparah ketakutan para pekerja. Pak Surya kembali menemui Mbah Darman. Kali ini, dukun itu memberikan solusi ritual besar untuk meminta maaf dan menghormati roh-roh yang terusik. Ritual dilakukan dengan mengorbankan seekor kambing hitam di malam purnama. Namun, Mbah Darman memperingatkan, mungkin mereka menginginkan lebih dari sekadar hewan. Setelah ritual, keadaan tampak tenang untuk beberapa saat. Tapi ketenangan itu hanya sementara. Beberapa minggu kemudian, seorang pekerja baru bernama Rian jatuh dari ketinggian tanpa alasan jelas. Kematiannya menjadi pukulan terakhir bagi Pak Surya. Ia mulai berpikir untuk mengundurkan diri. Namun, bayangan dalam mimpinya berkata, "Kau tidak bisa lari.
Suatu malam, Pak Surya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia naik ke lantai tertinggi proyek, tempat semua insiden dimulai. Di sana, ia menemukan sebuah batu nisan tua yang terkubur sebagian. Batu nisan itu bertuliskan nama seseorang yang tidak ia kenal. Namun, saat ia menyentuhnya, suara tangisan terdengar dari segala arah. Pak Surya berlari turun dengan napas tersengal. Keesokan harinya, ia mengumpulkan semua pekerja dan menceritakan temuannya. Banyak yang memutuskan untuk berhenti bekerja. Namun, sebagian tetap tinggal karena kebutuhan. Pak Joko akhirnya menyetujui untuk melakukan penggalian di area tersebut. Mereka menemukan banyak tulang belulang manusia, menegaskan bahwa tempat itu dulunya memang pemakaman. Sebuah upacara besar dilakukan untuk menghormati arwah-arwah tersebut. Meskipun proyek tetap dilanjutkan, kejadian aneh perlahan berhenti. Gedung itu akhirnya berdiri megah. Namun, bagi Pak Surya dan para pekerja yang selamat, kenangan tentang tumbal proyek itu akan selalu menghantui mereka. Mereka tahu, arwah yang pernah terganggu mungkin tidak akan pernah benar-benar tenang. Setelah gedung itu selesai dibangun, Pak Surya memutuskan untuk meninggalkan dunia konstruksi. Ia memilih untuk kembali ke kampung halamannya, berharap bisa melupakan pengalaman mengerikan selama pembangunan Menara Emas. Namun, mimpi buruk terus menghantuinya. Ia sering melihat bayangan Budi dan Dani yang merintih kesakitan, seolah-olah meminta bantuan. Dalam mimpinya, mereka berkata, "Ini belum selesai." Di sisi lain, Menara Emas yang baru diresmikan mulai menarik perhatian publik. Banyak perusahaan besar menyewa ruang di gedung itu, dan tempat tersebut menjadi simbol kemajuan kota. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Beberapa karyawan yang bekerja di gedung itu melaporkan adanya suara langkah kaki di malam hari, meskipun lantai sudah kosong. Lift gedung sering bermasalah. Beberapa kali, lift berhenti di lantai yang tidak dipilih. Ketika pintu terbuka, hanya ada kegelapan di sana. Karyawan mulai enggan bekerja lembur. Seorang penjaga malam bernama Pak Raji suatu kali melihat bayangan di salah satu ruangan kosong. Ketika ia mendekat untuk memeriksa, bayangan itu menghilang, meninggalkan suara bisikan, "Pergilah." Kejadian-kejadian aneh ini akhirnya membuat perusahaan pengelola memanggil paranormal untuk membersihkan gedung. Ritual dilakukan, dan suasana gedung menjadi lebih tenang untuk sementara waktu. Namun, tidak semua roh menerima ritual tersebut. Sebuah insiden besar terjadi ketika salah satu penyewa utama, seorang pengusaha kaya, ditemukan tewas di kantornya dengan wajah penuh ketakutan. Polisi menyimpulkan kematian itu sebagai serangan jantung. Namun, staf di gedung itu bersaksi bahwa mereka mendengar jeritan keras sebelum korban ditemukan. Kabar tentang kejadian aneh di Menara Emas mulai menyebar. Beberapa penyewa memutuskan untuk pindah, meninggalkan gedung dengan banyak ruang kosong. Pak Surya, yang mencoba hidup damai di desa, merasa ada kaitan antara kejadian di gedung dan mimpi buruknya. Ia kembali menemui Mbah Darman untuk meminta jawaban. "Kau tidak bisa lari, Surya," kata Mbah Darman. "Kau sudah menjadi bagian dari tanah itu. Kutukan ini akan terus mengikutimu." Pak Surya akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota dan mencari cara menghentikan kutukan tersebut. Ia mulai menelusuri sejarah tanah itu lebih dalam. Dari catatan lama, Pak Surya menemukan bahwa lokasi gedung itu dulunya bukan hanya pemakaman biasa. Di sana pernah terjadi pembantaian besar-besaran saat masa penjajahan, dan banyak arwah yang tidak pernah tenang. Dengan bantuan seorang arkeolog, Pak Surya menggali lebih banyak fakta. Mereka menemukan bahwa nisan tua yang pernah ia lihat adalah milik seorang pemimpin spiritual lokal yang dibunuh secara kejam. Pak Surya menyadari bahwa ritual kecil atau upacara permintaan maaf tidak cukup. Arwah-arwah itu menginginkan keadilan atas apa yang terjadi pada mereka. Sementara itu, Menara Emas semakin sepi. Gedung yang dulunya ramai kini dipenuhi rumor angker. Bahkan perusahaan pengelola mulai mempertimbangkan untuk menjualnya. Suatu malam,
Pak Surya dan arkeolog tersebut melakukan ritual besar di gedung itu. Mereka membawa beberapa sesajen dan membaca mantra untuk memohon pengampunan. Ritual itu berlangsung hingga tengah malam. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari lantai paling atas. Bayangan-bayangan hitam muncul, berputar di sekitar mereka. Salah satu bayangan mendekati Pak Surya. Dalam bisikan yang dingin, ia berkata, "Keadilan tidak datang dari doa. Kau harus membayar dengan nyawa." Pak Surya terkejut, namun ia tidak lari. "Kalau memang nyawaku bisa menenangkan kalian, ambillah," katanya dengan suara gemetar. Namun, bayangan itu tidak menyentuhnya. Sebaliknya, mereka lenyap satu persatu, meninggalkan suasana sunyi. Mbah Darman, yang ikut mengawasi dari jauh, berkata bahwa mereka menerima penawaran Pak Surya, tetapi hanya waktu yang akan membuktikan. Beberapa bulan kemudian, gedung itu mulai kembali berfungsi normal. Para penyewa baru datang, dan kejadian aneh berangsur-angsur berhenti. Pak Surya, meski lega, merasa ada yang belum selesai. Pada suatu malam, ia menemukan sebuah surat di depan pintu rumahnya. Surat itu bertuliskan, "Keadilan akan datang, kapanpun itu." Pak Surya hanya bisa termenung. Ia tahu, kutukan itu tidak benar-benar hilang. Menara emas tetap berdiri megah, namun bayang-bayang masa lalu akan selalu mengintai, menunggu waktu untuk muncul kembali. Kehidupan Pak Surya kembali dihantui oleh rasa bersalah dan ketakutan. Meski kutukan seolah mereda, ia merasa hidupnya terus diawasi. Surat dengan tulisan keadilan akan datang menjadi pengingat bahwa segalanya belum selesai. Di Menara Emas, hal-hal aneh kembali terjadi. Kali ini lebih halus namun mengganggu, seperti suara tangisan bayi yang muncul dari ventilasi udara dan bayangan yang melintas cepat di cermin lift. Salah satu insiden terbesar terjadi saat seorang penyewa mengadakan pesta di lantai paling atas. Saat pesta berlangsung, lampu tiba-tiba padam, dan beberapa tamu melaporkan melihat bayangan wanita berpakaian putih berdiri di sudut ruangan. Peristiwa itu membuat nama Menara Emas kembali menjadi berita. Media lokal mulai menggali sejarah proyek tersebut, menambah tekanan pada pengelola gedung. Pak Joko, yang kini menjabat sebagai direktur perusahaan pengelola, memutuskan untuk menutup sebagian lantai gedung untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, kebijakan ini tidak membuat penyewa lainnya merasa aman. Sementara itu, Pak Surya mulai mengalami kejadian-kejadian yang tak bisa ia jelaskan. Suara langkah kaki terdengar di rumahnya saat malam hari, dan bayangan gelap sering terlihat di jendela, meski ia tinggal sendirian. Suatu malam, ia bermimpi tentang seorang wanita tua yang berkata, "Keadilan sejati hanya datang dengan pengorbanan besar." Pak Surya terbangun dengan keringat dingin, merasa bahwa waktunya hampir habis. Dalam usahanya untuk mencari jawaban, ia kembali ke arkeolog yang pernah membantunya yaitu Fitri. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terkait sejarah tanah tempat Menara Emas berdiri. Mereka menemukan dokumen lama yang mengungkap bahwa tanah itu dulunya adalah tempat ritual pengorbanan bagi sebuah sekte kuno. Ritual tersebut dihentikan secara paksa oleh penjajah, yang membantai semua anggota sekte. Dendam para korban sekte itu, ditambah gangguan yang dilakukan proyek konstruksi, diyakini menjadi sumber kekuatan gelap yang mengutuk Menara Emas. Dengan informasi baru itu, Pak Surya dan Fitri menyusun rencana untuk mengadakan ritual pemurnian terakhir di Menara Emas. Mereka percaya hanya dengan menyatukan kembali elemen-elemen ritual kuno, roh-roh itu bisa tenang. Malam pemurnian tiba. Pak Surya, Fitri, dan beberapa pekerja yang masih setia kepada Pak Surya berkumpul di lantai paling atas gedung, tempat yang dianggap sebagai pusat kekuatan gelap. Mereka membawa sesajen sesuai instruksi dari teks kuno, bunga 7 warna, air suci, dan sebuah kendi tanah liat yang diisi dengan darah kambing hitam. Ritual dimulai dengan pembacaan mantra kuno yang diucapkan oleh Fitri. Ketika mantra sudah dibaca hingga selesai, angin kencang tiba-tiba bertiup, meski ruangan itu tertutup rapat. Bayangan-bayangan mulai bermunculan di sekitar mereka, mengelilingi peserta ritual.
Salah satu bayangan, yang terlihat lebih besar dan menyeramkan, mendekati Pak Surya. Keadilan harus ditegakkan, suara itu bergema, membuat semua orang gemetar ketakutan. Pak Surya tahu apa yang dimaksud. Dengan tekad yang besar, ia melangkah maju. Ambil nyawaku jika itu bisa menghentikan semuanya, kata Pak Surya. Namun, bayangan itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menunjuk ke arah kendi tanah liat. Kendi itu mulai bergetar dan retak, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Fitri buru-buru menyelesaikan mantra terakhir, dan kendi itu akhirnya pecah, mengeluarkan semburan cahaya terang. Setelah kendi pecah, bayangan-bayangan itu mulai memudar, dan angin kencang berhenti. Namun, bayangan besar itu tetap berdiri di depan Pak Surya, menatapnya dengan tatapan tajam. Kau telah memberi kami kedamaian, tapi ini belum berakhir, kata bayangan itu sebelum menghilang sepenuhnya. Pak Surya jatuh tersungkur, merasa tubuhnya sangat lemah. Keesokan harinya, berita tentang ritual pemurnian menyebar di kalangan pekerja dan penyewa. Banyak yang berharap ini adalah akhir dari segala keanehan di Menara Emas. Meski keadaan di Menara Emas mulai membaik, Pak Surya merasa ada sesuatu yang masih mengganjal. Ia terus bermimpi tentang korban pembantaian, seolah-olah mereka masih menuntut sesuatu. Suatu hari, ia menerima undangan untuk menghadiri sebuah seminar yang diadakan di Menara Emas. Meskipun ragu, ia memutuskan untuk pergi, merasa ini adalah bagian dari takdirnya. Saat ia memasuki gedung, suasana terasa berbeda. Gedung itu tampak tenang, namun ada perasaan dingin yang tidak biasa. Pak Surya merasa bahwa ini mungkin adalah pesan terakhir dari roh-roh itu. Di akhir seminar, Pak Surya berdiri di balkon lantai tertinggi, memandang kota yang berkilauan di bawahnya. Ia berbisik, jika keadilan itu harus terus dicari, aku akan melakukannya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan samar tersenyum sebelum menghilang ke dalam gelap. Itulah kisah tumbal proyek pembangunan gedung, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.